Halo, salam jumpa untuk kita semua. Pelajaran agama Katolik hari ini akan membahas tentang sakramen perkawinan. Apa itu sakramen perkawinan dan apa-apa saja yang penting yang ada dalam sakramen perkawinan akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan belajar mengajar, siswa pertama dapat memahami pandangan gereja tentang perkawinan. Kedua, memahami perkawinan sebagai sakramen. Ketiga, memahami sifat-sifat perkawinan. Keempat, mengidentifikasi tujuan perkawinan menurut ajaran gereja Katolik. Nilai karakter yang ingin dicapai. Bersyukur atas rahmat sakramen perkawinan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kedua orang tua. Kedua, cinta keluarga. Ketiga, menjaga kesatuan dan kerukunan sakramen perkawinan orang tua agar mereka dapat mencapai kelanggengan. Manusia adalah makhluk yang mencintai dan dicintai. Dasar manusia mencintai adalah cinta Allah. Deus Caritas Est, Allah adalah kasih. Cinta atau kasih kemudian diteruskan dalam panggilan hidup, yakni saling menerima sakramen perkawinan, dan kemudian mereka akan hidup berkeluarga. Terdapat beberapa pandangan masyarakat yang keliru tentang perkawinan. Perkawinan dipandang sebagai persekutuan, hanya melulu persekutuan antara pria dan wanita. Perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak. Jika perjanjian atau kontrak itu habis atau selesai, perkawinan juga selesai. Perkawinan untuk memperoleh keturunan. Jika tidak memperoleh keturunan, maka dapat menceraikan istrinya. Perkawinan bertujuan untuk status, harta warisan, kekuasaan. Perkawinan untuk tujuan menguasai harta orang lain. Ini semua adalah pandangan-pandangan masyarakat yang keliru. Karena jauh dari itu, perkawinan sebenarnya memiliki nilai-nilai yang luhur. Pandangan gereja tentang perkawinan. Dasar perkawinan dalam gereja Katolik adalah cinta. Tanpa cinta tidak akan pernah dilangsungkan sakramen perkawinan. Cinta harus menjadi landasan yang utama, alasan seseorang mau menikah. Panggilan hidup dalam perkawinan adalah luhur dan suci. Panggilan hidup yang suci itu tidak hanya melulu menjadi biarawan atau biarawati, tetapi menghidupi sakramen perkawinan itu juga memiliki nilai yang luhur dan suci. Perkawinan sebagai sakramen. Menurut Kitab Hukum Kanonik, perkawinan sebagai sakramen apabila perkawinan itu dilakukan secara sah antara dua orang yang sudah dibaptis. Kalau ada orang yang menikah, salah satu pasangan sudah dibaptis dan salah satunya belum, berarti perkawinan itu dianggap bukan sakramen. Perkawinan sebagai sakramen melambangkan Kristus dengan gerejanya. Kristus melambangkan mempelai pria dan gereja mempelai wanita. Sifat perkawinan. Pertama, tidak terceraikan. Jika perkawinan itu dilakukan dengan sah secara hukum gereja, maka tidak ada otoritas manapun yang dapat menceraikan perkawinan tersebut. Perkawinan bersifat monogami, hanya satu pria dan satu wanita. Dalam gereja Katolik tidak mengenal istilah poligami, satu pria dengan banyak wanita, atau poliandri, satu wanita dengan banyak pria. Tujuan perkawinan.
Gereja menempatkan 3 tujuan perkawinan. Yang pertama adalah kesejahteraan suami istri. Meskipun mereka tidak memiliki keturunan, mereka tetap saling mensejahterakan satu sama lain, saling membahagiakan. Kedua, kelahiran anak. Perkawinan harus terbuka pada kelahiran anak, tidak boleh menutup diri untuk tidak memiliki anak. Ketiga, pendidikan anak. Kalau ada anak, harus diberikan pendidikan yang baik sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Perceraian. Markus 10:1-9. Konteksnya, pada waktu itu Yesus sedang mengajar di Yudea. Datanglah orang Farisi bertanya kepada Yesus untuk mencobai, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Kata Yesus, apa perintah Musa kepada kamu? Orang Farisi itu menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata, justru karena ketegaran hatimulah Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Dengan tegas Yesus mengatakan, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yesus tidak menghendaki suatu perceraian. Alasan Musa memberikan surat cerai karena ketegaran hati umat Israel. Pada dasarnya pernikahan Katolik tidak mengenal istilah cerai. Sebagai anak, apa yang dapat kita lakukan dalam menjaga kelanggengan perkawinan orang tua kita? Kita dapat mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan kepada orang tua kita. Itu akan membuat mereka bahagia, senang, karena merasa bahwa kita turut serta dalam mendukung perkawinan mereka. Kedua, menjadi anak yang baik, rajin belajar, dan berbakti kepada orang tua. Itu juga menjadi dukungan kita kepada orang tua kita, karena orang tua memperoleh tugas, yakni mendidik anaknya secara Katolik. Dengan kita belajar dengan giat, itu berarti kita juga mendukung kelanggengan perkawinan mereka. Demikianlah pemaparan materi tentang sakramen perkawinan. Semoga bermanfaat.